Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 71. Bagian kedua. Niken, yang tiba-tiba mendapat tanya dari seorang dokter. Seketika itu, ia membalikkan posisi yang sebelumnya menghadap Iwan, ke arah suara yang bertanya. Otomatis teman-temannya pun ikut pula. Maka, terungkaplah jati diri masing-masing. Niken yang melihat Kenshin, begitupun sebaliknya. Jadinya mereka saling menatap, dan Niken pun nervousnya setengah mati. Tertegun kayaknya mati rasa, tak tahu apa yang harus diucapkan, apa yang harus dilakukan, hingga mirip-mirip kayak jadi patung gitu. Lebih-lebih Kenshin yang baru mengetahui, bahwasannya cewek yang di depannya itu, ternyata orang yang ia kenal. Kenshin pun bertanya dalam hati, kok Niken ada di sini? Ada apa ini? Kenshin merasa aneh, seolah ia ingin mencari tahu sebabnya. Rena, yang baru saja bicara dengan Nita Az-Zahra. Ia melihat dari kejauhan, tak nampak tiga temannya itu. Ia pun merasa bertanya, kenapa mereka tadi masuk bersama ia? Rena pun mengira, pasti ada sesuatu hal yang penting nih. Si Rena pun lantas berdiri, lalu ia berjalan agak cepat-cepat, menuju keberadaan teman-temannya. Nita sendiri setelah mendapat kabar tentang kakaknya, dengan tergesa-gesa ia berangkat ke rumah sakit yang dimaksud. Rupanya Nita juga tak memberitahu mamanya perihal kabar kakaknya itu. Ia merasa khawatir kalau hal tersebut akan membuat panik mamanya. Kaori telah nampak masuk halaman parkir di rumah sakit. Deg-degan yang ia rasakan, penuh cemas, penuh harap, penuh tanya, penuh bimbang akan kondisi Kenshin ini. Kaori masih saja khawatir, masih saja merasa tidak enak hatinya. Sementara, mobil yang bertulis Century, yang tadi malam menabrak dua orang pemuda dan melarikan diri itu, ternyata, saat ini, berada di suatu perusahaan yang namanya sama, yakni, PT Century. Persis dengan apa yang disebut oleh teman Kaori, di salah satu pesan WhatsApp-nya yang kemarin malam. Diketahui, saat itu terjadi percakapan antar dua orang, pria dan wanita. Rupanya mereka sepasang kekasih. Said, gimana nih, kalau tadi malam kejadian itu ninggalin jejak? Gue takut nih, katanya, ada saksi yang ngeliat nama mobil yang kita naiki ini. Cowoknya pun menjawab, yang mana dia adalah salah satu orang penting di perusahaan. Lu tenang aja Beb, setahu gue di daerah situ gak ada CCTV-nya. Jadi gak bakalan deh keliat, apalagi sampai mengarah ke sini. Lalu, si ceweknya pun lantas bertanya lagi, kira-kira gimana ya say keadaan mereka? Lelaki itu pun menjawab, loh, lu kok tanya gitu Beb? Lu kagak usah pikirin mereka deh. Biar aja mereka mampus. Gue sakit hati, apalagi sama cleaning service itu. Kan gara-gara dia rencana kita gagal. Ririn yang telah kerja di hari ini, dirinya pun belum mendapat kabar tentang Kenshin. Hingga telepon di ruangnya berdering. Ririn pun mengangkatnya. Halo, selamat pagi. Rupanya salah seorang staf pusat yang menghubunginya, memberitahukan tentang sesuatu hal. Tepat jam 8:15. Kaori telah masuk ke dalam rumah sakit. Terlihat Rena, yang berjalan dengan membawa tas kecil hitam. Di ruang yang sama, hadirlah perawat yang pertama kali menangani Kenshin. Ketika melihat di dalam ruang itu, perawat tersebut merasa ada yang aneh. Ini cowok emangnya siapa ya, padahal kerjanya hanya cleaning service. Tapi ada tiga cewek yang menjenguknya, maksudnya, Niken, Naura dan Dewi. Perawat itu setengah bertanya-tanya. Tak beberapa lama kemudian datanglah Rena, sambil berucap salam. Rena menyapa dengan senyuman. Kaori sendiri, sedang bertanya pada petugas yang ada di pos informasi. Mbak, saya mau tanya, tentang dua orang korban tabrak lari, yang tadi malam datang, dirawat di ruang mana ya? Seolah mengerti dengan apa yang dimaksud, si petugas informasi pun menjawab, oh yang itu, di ruang melati blok A nomor 21. Kaori pun membalas, makasih ya, Mbak. Seketika itu ia berjalan menuju ke ruang yang dimaksud. Langkah demi langkah, detik jarum jam yang berputar. Kaori pun berbelok ke sebelah kanan. Tinggal beberapa meter lagi, tinggal beberapa jarak. Seseorang yang ingin ia temui ada di situ. Wah, gawat-gawat juga nih, bisa-bisa ribet nih. Kaori pun makin cepat jalannya. Si Rena sudah ada di paling depan dekat Kenshin. Kenshin yang sudah sadarkan diri, tersenyum pula ke Rena. Aduh, gimana nih? Dua perawatnya pun makin bingung. Melihat cowok yang diperhatiin banyak cewek kayak gini.
Si Iwan sendiri sedang melirik-lirik pula apa yang ada di samping depannya itu. Dirinya hanya bisa melirik dikarenakan ia tak bisa bebas menggerakkan kepalanya. Tapi entah siapa yang diliriknya. Kenshin kah atau si Rena, atau Niken, Naura atau Dewi. Kemudian, terlihat si Rena mengambil sesuatu dari balik tasnya. Rupanya itu sebuah HP jadul. Nampaknya ia bermaksud akan memberikan ke pemiliknya. Di saat uluran tangan Rena mendekat ke sebelah Kenshin, datanglah Kaori. Tepat saat HP itu baru saja diletakkan. Jadinya Kaori melihat dengan jelas. Ada beberapa wanita, 2 dokter dan perawat yang ada di kamar ini. Kaori pun menyapa dengan salam pembuka. Otomatis orang di dalam tersebut melihat semua. Kaget-kaget deh dibuatnya. Sesak-sesak nafas deh dirasakan. Khususnya, Niken, Naura dan Dewi menjadi sok berat saat melihat Kaori, yang tak lain seorang pengawas di perusahaannya bekerja, mengapa turut pula menjenguk di pagi ini. Begitupun Rena, yang tak menyangka Kaori pun bisa tahu ada di sini. Mereka saling melihat, saling tersenyum, entah itu senyum asli atau senyum palsu. Yang jelas mereka sama-sama saling bertatap muka. Hingga Kaori pun benar-benar menjumpai, benar-benar melihat sendiri, jika pria yang menjalani perawatan medis itu adalah Kenshin. Ruwet-ruwet dah, rumit-rumit, bisa-bisa ada kesalahpahaman nih. Namun hal itu nampaknya tak terjadi. Entah karena apa ya, Kaori tiba-tiba saja berjalan mendekati Kenshin. Ia tak begitu menghiraukan orang yang di sekitarnya. Kaori jadi nekat-nekat gitu. Kayak udah jadian aja, berkatanya pelan-pelan ke Kenshin. Kayak ada sisi-sisi romantis pula. Wah, Kaori bener-bener nih, gak bisa jaga perasaan. Atau emang dia gak bisa mengontrol diri, atau memang dia lagi prihatin melihat Kenshin. Padahal si Rena sendiri, terlihat ada di belakangnya dan sedang berdiri. Tentu saja Rena melihat dan mendengarnya. Di balik kondisi yang demikian, HP Kenshin malah berbunyi. Tit-tit-tit, tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit. Berhubung si empunya masih tak bisa gerak banyak, maka ponsel tipe lama itu menjadi pusat perhatian. Karena di beberapa detik belum ada yang mengangkatnya. Hingga Kenshin pun memberi tanda untuk melihat siapa yang telepon ini. Berhubung Kaori yang lebih dekat, HP jadul itu pun diambilnya. Wah, si Rena kalah nih. Wajahnya nampak gimana gitu. Niken pun makin bertanya. Gila bener nih, kayaknya nih cowok spesial banget. Akhirnya Niken pun mengetahui bahwasannya Kenshin bukanlah pria yang seperti pada umumnya. Di balik kesederhanaannya, rupanya hal itu menjadi daya pikat yang luar biasa. Hingga Kaori dan Rena pun sampai dibuat seperti itu. Awas-awas juga nih kalau Niken ikut pula. Tak hanya Niken, si Iwan pun makin curiga dengan temannya itu. Gila tuh anak, kayaknya mereka itu beda dengan wanita yang kemarin datang ke tempat kos, maksudnya itu Ririn. Si Iwan pun melanjutkan, lantas siapa ya cewek-cewek itu, kok bisa kenal dengan Kenshin secara dalam gitu. Sementara, HP yang baru saja diangkat Kaori, terlihat panggilannya, tertulis sebuah nama, Ririn. Siapa nih? Benak Kaori berbisik. Berhubung kondisinya kayak gini, rasa jelesnya pun ditoleransi, sama seperti saat melihat Rena yang di belakangnya ini. Lalu Kaori pun menunjukkan siapa nama yang telepon itu. Kenshin yang melihatnya, ia pun hanya bicara pelan. Ujarnya, kamu aja yang nerima telepon itu. Maksudnya Kaori yang dimintai tolong untuk bicara dengan Ririn. Wah, ribet-ribet nih, perasaan bertemu perasaan. Dalam film Mandarin, Kaori bisa dibilang bicara dengan adik ketiga nih. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Ingat